pertama itu dari hakikat bahasa dari segi linguistik. Jadi jawabannya adalah bahasa merupakan sebuah sistem yang memang artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sebagai sebuah sistem, bahasa bersifat sistematis dan sistemis. Jadi sistematis ini berarti bahasa itu tersusun menurut suatu pola tertentu. Tidak tersusun secara acak ataupun sembarangan. Jadi sedangkan sistemis itu artinya sistem bahasa yang bukan merupakan sebuah sistem tunggal, melainkan terdiri dari sejumlah subsistem, yakni subsistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan juga leksikon. Untuk sistem bahasa itu berupa lambang-lambang dalam bentuk bunyi, yang artinya di sini tuh lambang-lambang berbentuk bunyi yang lazim disebut sebagai bunyi ujar atau bunyi bahasa. Nah, setiap lambang bahasa ini melambangkan sesuatu yang disebut sebagai makna atau sebuah konsep. Jika ada lambang bunyi yang tidak bermakna atau tidak menyatakan sebuah konsep, maka lambang ini tidak termasuk sebagai sistem suatu bahasa. Lambang bunyi ini juga bersifat arbitrer ya, jadi yang artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan itu bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepi makna tertentu. Jadi lambang bahasa ini juga bersifat konvensional yang memang artinya setiap penutur bahasa itu akan mematuhi hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan. Mungkin untuk bahasa bersifat produktif akan dijelaskan oleh Kia. Terima kasih. Baik, terima kasih Lea. Selanjutnya yaitu bahasa bersifat produktif, artinya dengan sejumlah unsur yang terbatas, namun dibuat satuan-satuan bicara yang hampir tidak terbatas. Selanjutnya bahasa bersifat dinamis, artinya bahasa tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran fonologis, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon. Yang tampak jelas biasanya adalah pada tataran leksikon. Kedinamisan bahasa dalam tataran gramatika juga banyak menyebabkan terjadinya perubahan kaidah. Nah, selanjutnya itu bahasa itu beragam. Artinya, meskipun sebuah bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen, yang punya latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam, baik dalam tataran fonologi, morfologis, sintaksis, maupun pada tataran leksikon. Selanjutnya, bahasa bersifat manusiawi. Artinya, bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang dimiliki oleh manusia. Yang selanjutnya yaitu hakikat bahasa dari segi sosiolinguistik. Di sini, bahasa sebagai alat interaksi sosial dan sebagai alat mengidentifikasikan diri. Selanjutnya, bahasa itu variatif. Jadi, manusia memiliki karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan karakter ini menyebabkan orang menggunakan bahasa secara berbeda juga. Perbedaan di dalam menggunakan bahasa menyebabkan munculnya ragam atau varian bahasa. Menurut Hair dalam Mulia Stuti dan Krisanjaya pada tahun 2007, bahwa ada 3 istilah yang perlu diketahui sehubungan dengan variasi bahasa, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Artinya, setiap orang memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Biasanya, yang menandakan adanya variasi bahasa pada setiap orang adalah penerapan intonasi. Yang kedua, yaitu dialek. Dialek dipengaruhi oleh karakteristik bahasa daerah. Orang Sunda yang berbahasa Indonesia terpengaruh ragam bahasa Sunda di dalam berbahasa Indonesia. Demikian pula dengan orang Batak, Manado, Jawa, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu ragam bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu wacana, sarana, dan kebakuan. Sebagai sebuah wacana bahasa, dibedakan menjadi ragam teknis dan ragam populer. Ragam teknis digunakan dalam bidang-bidang teknis tertentu, misalnya ragam ilmiah. Ragam ilmiah itu digunakan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, ceramah, tulisan berupa makalah, skripsi, tesis, dan lainnya. Ragam populer adalah ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan bahasa dalam komunikasi publik, seperti ragam berita, ragam dalam tulisan populer, dan ragam sehari-hari. Selanjutnya, mengenai hakikat bahasa dari segi komunikasi akan dijelaskan oleh Ridwan. Sekian dari saya, terima kasih.
Ya, terima kasih Jack ya. Untuk selanjutnya, saya Muhammad Ridwan Tribowo ingin menjelaskan hakikat bahasa dari segi komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan informasi, pendapat, dan gagasan. Selain itu, bahasa juga mewakili identitas dalam berbagai konteks sosial. Dalam komunikasi, bahasa membantu membedakan cara berpikir dan bertindak dalam interaksi sehari-hari. Yang kedua, bahasa juga memiliki kekuatan besar dalam membentuk dan mengubah situasi. Penggunaan bahasa yang tepat dapat mempengaruhi hasil interaksi. Misalnya nih, baik Ibu. Baik Ibu, mungkin karena Ridwan berkendala, saya izin memaparkan background-nya. Jadi hakikat bahasa itu dari segi komunikasi. Yang pertama itu bahasa sebagai alat komunikasi yang memang dengan orang lain itu untuk menyampaikan sebuah informasi, pendapat, dan juga gagasan. Selain itu, bahasa juga mewakili identitas dalam berbagai konteks sosial. Nah, dalam bahasa komunikasi ini, bahasa sangat membantu membedakan cara berpikir dan bertindak dalam interaksi sehari-hari. Untuk yang kedua, bahasa juga memiliki kekuatan besar dalam membentuk dan mengubah di sebuah situasi. Nah, penggunaan bahasa yang tepat dapat mempengaruhi hasil sebuah interaksi. Misalnya, seseorang terbiasa untuk mendengar kata-kata positif, seperti kamu pintar, akan memiliki kepercayaan diri dan berperilaku sesuai dengan pujian tersebut. Yang terakhir adalah bahasa juga dapat memengaruhi kondisi emosional dan fisik seseorang. Contohnya itu dalam ucapan penuh kasih seperti aku mencintaimu dari seseorang istri kepada suaminya yang memang sedang sakit dapat membantu proses penyembuhannya karena sebuah efek afeksi positif. Kurang lebihnya seperti itu dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Ya, silakan. Ada yang menyimak? Ada pendapat dari kelompok lain? Apakah setuju dengan apa yang sudah ditanggap, sudah dibuat oleh kelompok kelompok 6 ya ini ya? Ya, silakan jika ada tanggapan. Halo. Ya, kelompok 6 sudah membuat jawaban. Yang lain tentunya juga membaca tidak hanya untuk menjawab tugas-tugasnya ya sesuai dengan nomor supaya bisa menanggapi dari bab itu kalau kalian mengerjakan tuh kan terurai itu dari halaman pertama di sesudah judul sampai ke belakang ya. Karena pertanyaan yang ada di dalam tugas itu sesuai dengan urutan sebenarnya dari bab per bab yang dibahas oleh Pak Hayan. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain? Apakah setuju dengan apa yang disampaikan? Iya, Ibu. Kalau dari saya, Aisyah dari kelompok Ya, satu, suaranya nggak kedengaran, nak? Iya, Ibu. Apakah sudah terdengar, Ibu? Ya, terdengar. Silakan. Ya, Ibu, kalau dari kelompok saya, dari kelompok satu, Aisyah, menurut saya sendiri, kelompok 6 ini sudah menyusun hakikat bahasa ya. Untuk materinya itu sudah sangat rinci, Bu, dan sesuai Baik, dengan apa yang di buku ya, Ibu. ya. Siapa tahu ada yang mau menanggapi juga dengan melihat dari sumber lain. Ya, kita bahas hakikat bahasa dari segi linguistik. Sebenarnya hakikat bahasa dari segi linguistik sudah dibahas di mata kuliah linguistik umum ya. Masih ingat? Ya, masih ingat ya, hakikat bahasa dari segi linguistik terdiri dari sistem bahasa, sistem bunyi, yang kemudian ada mata kuliah fonologi, kemudian morfologi, makanya kalian belajar morfologi, kemudian sintaksis, ya, itu sistem bahasa. Nah, di dalam fonologi ya tidak ada makna. Ya, font-font itu kan tidak bermakna kalau sendirian. Dia baru punya makna ketika muncul morf ya, morfologi dan itu kalau sudah ada bentuk dasar sebagai yang kita sebut dengan kata. Ya, kemudian kata itu jika digabung ya dengan struktur yang sesuai dengan struktur bunyi kalimat bahasa Indonesia yang kita kenal dengan SPO, maka menjadi sintaksis. Ya, leksikon itu menjadi pembentuk ya dari sintaks atau kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. Nah, setiap bahasa itu unik. Kalau bunyi dalam bahasa Indonesia itu
berarti fonem itu adalah bunyi yang membedakan makna. Ya, contoh jari. Ya, jari ketika kita ganti menjadi C, bunyi J-nya, maka itu beda bunyi, beda makna, ya enggak? Nah, itu yang disebut dengan fonem. Bunyi di situ membedakan makna. Tetapi ada bahasa lain, makanya dikatakan bahasa itu unik. Ada bahasa lain yang C sama J itu bukan fonem. Dia font, tetapi bukan fonem yang membedakan makna. Ya, contoh bahasa Korea. Busan itu kerap kali bertukar tempat B-nya dengan P. Karena menurut Hangukmal Korea, B sama P itu artinya sama. Satu bunyi dia, B sama P. Jadi mereka kadang tulis kalau di dalam tulisan Amerika, mereka sebutnya itu English huruf gitu ya, huruf English. B sama P bisa ditulis B, bisa ditulis P, tapi bunyinya bisa busan, bisa pusan. Itu it's okay kata mereka, nggak masalah, itu nggak beda makna. Nah, ini kan tidak demikian dengan orang Indonesia. Ya, B sama P itu berbeda maknanya. C sama J buat orang Korea juga sama bunyi dan tidak membedakan makna. Sementara orang Indonesia membedakan makna. K dengan G itu juga beda makna dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Korea tidak. Nah, ini hakikat bahasa dari segi linguistik. Ya, ada font, morf, sintak, tetapi setiap bahasa itu unik. Jadi, regulasi atau kaidah yang berlaku di bahasa dari segi linguistik, setiap bahasa bisa berbeda-beda. Ya, itu tambahan dari saya. Ya, oke. Jadi kelompok lain sama ya pendapatnya, nggak ada masalah. Kemudian digeser coba bahasa. Ya, oke. Stop, 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 stop. Ya, ini ciri-ciri bahasa ya. Ada bersifat produktif dan sebagainya, dinamis. Ini sudah ada di linguistik umum, sebenarnya Anda sudah bahas. Kemudian nomor berikut, ya, saya sambil tambahkan. Aha, ini oke, dari segi sosio inilah yang sedang kita pelajari. Dari beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas kalau kita bicara linguistik, maka tadi berbicara komponen-komponennya, font, morf, dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara sosio, semoga sinyal saya nggak hilang, masuk ke terowongan. Masih kedengaran suara saya, nak? Masih, Bu. Masih ya? Ya, mohon Masih. maaf ya. Ya, dari segi sosiolinguistik, maka kita menghubungkan antara bahasa dengan masyarakatnya. Kita sudah bahas itu. Ya, bahwa bahasa bervariasi dan itu pun keunikannya tergantung kepada pemilik bahasa itu. Nah, untuk bahasa Indonesia kita sangat bersifat moderat. Artinya sapaan-sapaan itu kita gunakan untuk penanda beda antara usia, misalkan dengan bapak, ibu, tetapi konten bahasanya, morfologinya itu tidak berubah. Ya, kalau kita mau bicarakan soal makan kepada ibu sama ke ayah sama. Ibu sudah makan, bapak sudah makan, hanya beda sapaan. Tapi kata makannya tidak berbeda. Tetapi ada bahasa tertentu yang kalau mau ngomong makan sama orang yang usianya lebih tua dengan orang yang usianya lebih muda, tidak sama kata bentuk dari kata makan itu. Nah, ini yang bahasa-bahasa seperti yang mengenal kata begini, seperti bahasa Bali misalkan. Itu beda tuh ngomong sama orang tua, ngomong sama yang lebih muda. Nah, ini kan agak sulit. Nah, maka itulah kenapa kita waktu tanggal 28 Oktober itu memilih bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu lebih kolegial sifatnya, tidak mengenal stratifikasi usia. Nah, itu lebih memudahkan. Jadi, bahasa itu bersifat variatif dari segi sosial ya. Kemudian juga tadi sudah disebut ada idiolek ya, tergantung kepada diri kita masing-masing. Di satu kelas ini punya idiolek dengan sejumlah Anda. Ya, kemudian juga bunyinya bisa berbeda-beda, meskipun dengan bahasa yang sama, bahasa Jawa punya dialek. Ya, kemudian ragam bahasa ini juga kita bisa klasifikasikan berdasarkan ragamnya ya, kebakuan. Kita kemarin sudah bicara soal, kemudian di kelas ini saya sudah bicara soal beku, baku, atau formal, konsultatif, santai, dan akrab. Yaitu ada ragam bahasa yang juga menjadi eh, bahasan dalam sosio tergantung kepada konteks dengan siapa kita bicara. Nah, itu biasanya bukan pada perbedaan bentuk morfemnya, tetapi pada pilihan katanya, ya, atau pilihan topiknya. Tidak sama topik yang kita bahas ketika kita lagi berbincang dengan anak-anak SD, dengan teman sesama kuliah, itu pasti topiknya berbeda. Ya, itu masuk ke dalam ragam, ya.
Dan di dalam bahasa Indonesia, ragam itu melihat konteks pada siapa, topik apa, ya, kemudian melalui jalur apa, itu yang akan membedakan perbincangan kita. Ya, sepertinya untuk eh, nomor 1 ini yang dibahas oleh kelompok 6 sudah bisa dipahami ya. Nah, ini dari segi komunikasi, ini adalah penyampaian pesan. Nanti sebenarnya untuk komunikasi kita juga sudah membahas, atau Anda belum ya? Ambil psikolinguistik udah belum? Belum, Ibu. Oh, belum ya. Oke. Dalam psikolinguistik itu terbahas lagi, bahasa sebagai komunikasi itu bagaimana bentuknya, apa namanya, memori otak kita ketika menerima informasi. Ya, itu dijelaskan lebih detail di dalam psikolinguistik. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 6. Ya, kalau tidak ada kesulitan untuk yang lain memahaminya, tidak ada pertanyaan untuk ini. Baik, kita beri apresiasi dulu untuk kelompok 6. Kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Silakan. Ya, terima kasih Basil. Dengan gerak cepat ya, berusaha. Tuh. Baik Ibu, sebelumnya kami dari kelompok 7 izin memulai pemaparan dari hasil kelompok kami yang membahas tentang fungsi-fungsi bahasa. Dari kelompok 7 sendiri anggotanya ada saya sendiri, Anissa Bila, selanjutnya ada Basil Basili, dan juga ada Kauliza Zaskia. Di sini kita Bisa diperbesar, Mbak? ya minta tolong Basil diperbesar lagi. Ya. Ya, cukup Basil. Kasih. Boleh. Ya. Selanjutnya ini ada pembahasan fungsi-fungsi bahasa. Yang pertama ini ada pembahasan fungsi bahasa secara tradisional, fungsi bahasa secara umum, ataupun dan nanti ada fungsi bahasa menurut ahli. Yang pertama, fungsi bahasa secara tradisional akan dibahas oleh Basil. Kepada Basil dipersilakan. Ya, terima kasih Anissa Bila. Di sini ada fungsi bahasa yang dimana ada yang secara tradisional dan fungsi bahasa menurut ahli. Nah, dari secara tradisional itu bahasa merupakan alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi dalam arti sebagai alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan. Konsep bahwa bahasa adalah alat untuk menyampaikan pikiran sudah mempunyai sejarah yang panjang jika kita menelusuri sejarah studi bahasa pada masa lalu. Sementara itu, menurut ahli, dalam proses berkomunikasi, pikiran hanyalah satu bagian dari sekian banyak informasi yang akan disampaikan. Dalam hal ini, ahli Wardak juga menyatakan bahwa fungsi bahasa adalah alat komunikasi, baik tertulis maupun lisan. Namun, fungsi ini sudah mencakup 5 fungsi dasar, yang menurut Kinevi disebut expression, information, exploration, persuasion, dan entertainment. Lalu ada fungsi bahasa secara umum. Jadi, bagi sosiolinguistik, konsep bahasa adalah alat atau berfungsi untuk menyampaikan pikiran, dianggap terlalu sempit. Sebab seperti dikemukakan Fishman tahun 1972, bahwa yang menjadi persoalan sosiolinguistik adalah what speak what language to whom, when, and to what end. Oleh karena itu, fungsi-fungsi bahasa itu antara lain dapat dilihat dari sudut penutur, pendengar, topik, kode, dan amanat pembicaraan. Sekian dari saya kembalikan ke Anissa Bila. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Basil. Selanjutnya saya izin membacakan fungsi-fungsi bahasa dari berbagai sudut pandang. Nah, fungsi-fungsi bahasa dari berbagai sudut pandang ini kita ambil dari pendapatnya Fishman tadi pada tahun 1972 yang menjadikan atau bahasa itu adalah who speak, who language, to whom, when, and to what end. Nah, yang pertama di sini ada fungsi bahasa dilihat dari sudut penuturnya atau pembicaranya yang mengatakan bahwa bahasa itu berfungsi personal ataupun pribadi. Menurut Vino Chiaro pada tahun 1974 ada dari Jaco
Jacobson pada tahun 1960 itu yang menyebutkan bahwa fungsi ini emotif. Maksudnya adalah bahasa menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya oleh penutur itu sendiri. Penutur bukan hanya mengungkapkan emosinya lewat bahasa, tetapi juga memperlihatkan emosi itu sendiri sewaktu menyampaikan tuturannya. Dalam hal ini, pihak si pendengar juga dapat menduga apakah si penutur sedang merasakan sedih, marah, ataupun gembira. Jadi, dilihat dari sudut penutur ini, jadi penutur ini menggambarkan apa yang ingin ia ungkapkan melalui bahasa tersebut. Mungkin boleh selanjutnya, Basil. Baik, yang kedua ini ada dari sudut pandang pendengar atau lawan bicara. Maka bahasa itu dapat dikatakan atau berfungsi direktif, yaitu mengatur tingkah laku pendengar itu sendiri. Nah, bahasa ini disebutkan bahwa fungsi bahasa ini retorikal. Di sini bahasa itu tidak hanya membuat si pendengar melakukan sesuatu setelah apa yang mereka dengar, tetapi mereka atau yang diinginkan oleh pembicara. Hal ini dapat dilakukan oleh penutur dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menyatakan contohnya adalah seperti kalimat imbauan berikut. Contohnya adalah harap tenang, ada ujian, sebaiknya Anda menelpon dulu. Anda tentu mau membantu kami. Nah, dari segi pendengar ini, mereka biasanya mendengar terlebih dahulu apa yang diminta oleh dari penutur. Selanjutnya, pendengar ini akan mampu mengartikan apa yang sebenarnya telah ia dengar. Lagi, Basil. Mohon maaf, Basil, bawa ke bawah lagi. Bisa ditarik lagi. Kendala kali. Ya. Oke. Baik, yang ketiga ini sebenarnya dari menurut Fishman itu sebenarnya tidak termasuk, tapi ini masih menggabungkan antara maksud dari penutur dan juga pendengar. Yang ketiga ini ada dari sudut pandang antara penutur dan pendengar, maka bahasa itu berfungsi fatik yang menurut Jacobson pada tahun 1960, menurut Picasso tahun 1974 menyebutnya bahwa bahasa itu interpersonal, dan Halliday pada tahun 1973 menyebutkan bahwa ini adalah interaksional, yaitu fungsi bahasa menjalin hubungan, memelihara, memperhatikan perasaan bersahabat ataupun solidaritas dalam lingkup sosial. Jadi antara penutur dan pendengar ini saling memperhatikan fungsi-fungsi dari bahasa ini, sehingga apa yang dimaksudkan antara penutur dan yang didengar oleh pendengar itu sendiri pun tersampaikan maksud dan tujuannya, dan saling menjaga komunikasi yang telah diucapkan oleh penutur sendiri. Ungkapan-ungkapan yang dimaksudkan itu digunakan biasanya adalah sudah berpola ataupun tetap, seperti pada waktu berjumpa ataupun melakukan pamit, membicarakan tentang cuaca ataupun menanyakan keadaan antara keluarga ataupun rekan. Nah, oleh karena itu ungkapan-ungkapan seperti ini pun tidak dapat diartikan ataupun diterjemahkan secara harfiah. Jadi ini pun seperti antara maksudnya adalah seperti bahasa basi. Jadinya tidak bisa diartikan secara harfiah gitu dengan jelas. Jadi kayak untuk saling menanyakan saja dan adanya interaksi. Mungkin seperti itu. Selanjutnya ada yang keempat, dilihat dari segi topik ujaran yang akan dibawakan oleh Kauliza. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan fungsi-fungsi bahasa, yaitu yang keempat, fungsi bahasa bila dilihat dari segi topik ujaran, di mana bahasa itu berfungsi referensial. Menurut Financiero pada tahun 1974 dan Halliday pada tahun 1973 menyebutnya representasional. Dan menurut Jacobson pada tahun 1960 menyebutnya fungsi kognitif. Jadi bisa dilihat dari segi topik fungsi, bila dilihat dari segi topik ujian ini bisa disebut sebagai fungsi kognitif. Kemudian ada juga yang menyebutnya sebagai fungsi denotatif atau fungsi informatif. Dan di sini bahasa itu berfungsi sebagai alat untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur atau yang ada dalam budaya pada umumnya. Dan fungsi referensial inilah yang melahirkan paham tradisional bahwa bahasa itu adalah alat untuk menyatakan pikiran, untuk menyatakan bagaimana pendapat si penutur tentang dunia di sekelilingnya, atau ungkapan-ungkapan seperti
gedung perpustakaan atau seperti contohnya gedung perpustakaan itu baru dibangun. Nah, itu penggunaan bahasa tersebut merupakan bahasa yang berfungsi referensial. Jadi fungsi yang bisa dilihat dari segi topik ujaran itu bisa disebut juga sebagai fungsi kognitif. Aduh, kemudian yang kelima, fungsi dilihat dari segi kode yang digunakan. Bahasa itu berfungsi metalingual atau metalinguistik. Menurut Jacobson dan juga Finocchiaro, yakni bahasa itu digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Di mana dalam fungsinya di sini bahasa itu digunakan untuk membicarakan atau menjelaskan bahasa. Dan hal ini dapat dilihat dalam proses pembelajaran bahasa di mana kaidah-kaidah atau aturan-aturan bahasa dijelaskan di dalam bahasa dengan bahasa. Juga dalam kamus monolingual bahwa bahasa itu digunakan untuk menjelaskan arti bahasa. Dalam hal ini kata itu sendiri. Jadi dalam fungsinya bahasa itu juga bisa dilihat dari segi kode yang digunakan. Itu. Kemudian yang terakhir dari segi amanat, ya, yaitu yang akan disampaikan, maka bahasa itu berfungsi imajinatif menurut Halliday dan juga Finocchiaro dan juga Jacobson, di mana menyebutnya bahwasannya fungsi itu poetic speech, yaitu bahasa itu dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan, baik yang sebenarnya maupun yang cuma imajinasi atau khayalan saja. Dan fungsi imajinatif ini biasanya berupa karya seni seperti puisi, cerita, dongeng, atau lelucon yang digunakan untuk kesenangan penutur maupun para pendengarnya. Jadi fungsi yang terakhir dalam fungsi bahasa itu yaitu dilihat dari segi amanat atau nilai yang disampaikan. Seperti itu. Mungkin selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Halo. Baik, Ya. Ibu. Baik, terima kasih ya Anissa, Basil dan siapa? Aulia ya. Aulia Zaskia. Ya, kita bicara fungsi-fungsi bahasa. Jadi kalau kita berkomunikasi ya kita berbicara menggunakan bahasa itu pasti ada fungsi-fungsinya. Ya, tadi sudah disampaikan fungsi-fungsi berdasarkan pendapat para pakar. Ya, secara tradisional pasti kita hanya akan bilang bahasa itu punya sebagai alat komunikasi. Nah, ternyata kalau dianalisis fungsinya jauh lebih penting ya hanya dari sekadar alat komunikasi. Tadi sudah dengan contoh dan sebagainya. Coba lihat ke bawah. Saya ingin mempertegas pembedanya lagi. Terus ke bawah. Jadi kan ada alat ekspresi, ada informasi, kemudian tentu harus ada penutur, ada pendengar, ada topik ya. Kalau nggak ada topik, nggak ada yang dibicarakan, itu namanya bergumam ya, tidak ada pendengarnya dan sebagainya. Jadi kalau kita mimpi bergumam itu kan bukan berkomunikasi, ya berkomunikasi itu harus ada topik yang dibahas, ada pendengar. Nah, dari segi fungsi tadi disampaikan, mulai dari fungsi instrumental. Contoh kalau ibu selalu ya diundang berbagai macam acara sebagai dekan. Nah, ibu membuka ibu sebelum membahas atau sebelum acara itu dimulai pasti ya dibuka. Nah, di situ kata-kata yang digunakan itu adalah sebagai instrumen, sebagai alat ya untuk menyampaikan salam pembuka. Setelah itu baru acara dimulai. Kemudian selain itu ya bahasa juga berfungsi untuk menyampaikan emosi dan lain sebagainya. Nah, ini dari sudut kita sebagai penutur ya bisa menyampaikan emosi, bisa menyampaikan pendapat, bisa menyampaikan eh, perintah. Nah, ini dari segi penutur. Tetapi dari segi perspektif yang lain bisa kita lihat di bawah ya bahasa bukan hanya sekedar fungsi emotif ya, fungsi menyatakan sikap, tapi lihat nomor 2 berikutnya ya. Selanjutnya ya dilihat dari segi pendengar. Nah, ya, yang mendengarkan itu ternyata kalau ibu ngomong bisa menangkapnya itu sebagai direktif, sebagai perintah. Misalkan ketika saya mengatakan saya meminta Anda gitu ya menyelesaikan kuliah ini segera, misalkan berapa SKS, cepat selesaikan atau masukkan
masukkan tugas Anda ke akun Google. Nah, kan saya ini menyampaikan sebagai ucapan saja untuk komunikasi, tetapi Anda sebagai pendengar akan menangkap itu sebagai direktif. Ya, jadi instruksi yang saya berikan fungsinya bagi Anda adalah direktif, perintah. Ya, jadi fungsi bahasa itu bisa dilihat dari sudut pembicara, ya, dari sudut pendengar. Bisa saja berbeda nih antara fungsi ini. Si pembicara maksudnya apa, si pendengar bisa berbeda makna menangkapnya. Ya, misalkan saya mengatakan kepada anak saya, ya, pintunya kok terbuka lebar sekali ya. Terus anak saya bilang iya. Nah, terus diam saja. Nah, ini nggak ngerti dia maksudnya. Padahal kalimat saya yang saya ucapkan itu bukan berarti kalimat informasi. Sebenarnya ada maksud di dalamnya sebagai direktif, sebagai perintah bahwa pintunya terbukanya terlalu lebar. Tolong dirapatkan sedikit. Nah, itu sebenarnya fungsi direktif. Nah, ini kadang komunikasi terjadi salah pahaman dan sebagainya karena tidak memperhatikan konteks. Ya, bahasa pun jadi menarik sebenarnya untuk kita kaji. Maka muncullah skripsi-skripsi nih, kajian fungsi-fungsi bahasa di dalam novel, fungsi bahasa di dalam film. Nah, itu bisa dikaji dari kajian sosio. Ya, ini kalian yang tertarik pada kajian-kajian sosio bisa mulai ya eh, apa namanya menganalisis ya setiap bab di dalam sosio. Kalau saya nanti nulis skripsi, yang mana sih jadi bahan ininya pisau bedahnya? Ya, apakah mau analisis fungsi-fungsi bahasa pada novel A, fungsi-fungsi bahasa pada film A. Nah, itu bisa ya. Nah, itu kajian sosiolinguistik dengan menggunakan teori-teori ini, Halliday, ya. Kemudian berikut, bila dari segi kontak, tadi dari segi penutur, dari segi pendengar, sekarang dari segi kontak antara penutur dan pendengar, maka bahasa bisa berfungsi fatik. Fungsi fatik itu adalah fungsi yang mengakrabkan. Fungsi basa-basi itu fatik. Kenapa mengakrabkan? Karena kita ingin lebih, namanya manusia itu biasanya ingin dekat antar kita. Maka di sini disebutnya interaksional. Fungsi menjalin hubungan. Contoh, orang Indonesia itu senang sekali menggunakan bahasa basi. Itu bahasa basi adalah contoh fungsi fatik. Nah, orang asing bingung karena kita kebanyakan fungsi bahasa basi, fungsi fatik. Orang asing tuh tidak terbiasa dengan bahasa basi. Maka ketika ketemu orang Indonesia bertanya, mau kemana? Orang asing bilang, it's not your business, kok tanya-tanya. Padahal maksud orang Indonesia bukan nanya mau kemana sesungguhnya nanya. Ya, orang Indonesia cuma mau berkata say hello sebenarnya kalau diberi apa lebih minimalnya. Tetapi kita menggunakan say hello itu dengan kata mau kemana. Buat orang asing yang nggak paham, dia akan menjawab secara lengkap. Saya mau ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, untuk orang Indonesia ngapain juga dia jawab lengkap, nah kan gitu. Ini akan terjadi kesalahpahaman ketika interaksi tidak sama budayanya. Nah, disinilah sosio berperan bahwa dalam konteks tertentu fungsi fatik bisa berbeda makna. Ya, orang Jepang mungkin beda lagi kalau mau say hello, bahasa basinya lain lagi. Ya, jadi ini pun jadi kajian yang menarik kalau Anda mau kaji ini jadi skripsi. Ya, penggunaan bahasa perbandingan fungsi fatik pada bahasa Mandarin misalkan dengan Indonesia. Ini yang ngerti bahasa Mandarin atau kalian yang belajar bahasa Korea, itu bisa jadi skripsi, ya, kajian sosiolinguistik. Kemudian, 4, dari segi topik, kita tahulah ini topik itu pasti macam-macam ya. Kita mau bicarakan, ya, topik itu ada tema apa yang kita angkat. Nah, di sini fungsi sebagai apa dari sisi topik bisa denotatif ya atau fungsi informatif. Tergantung Anda membicarakan apa. Kalau Anda membicarakan yang ada rujukannya juga di sini mengatakan adalah fungsi referensial ya. Denotatif itu biasanya kita untuk menuliskan hal-hal yang bersifat faktual ya. Kemudian fungsi informatif juga demikian. Tetapi kalau kita menggunakan ini untuk tulisan ilmiah, maka harus ada teorinya biasanya. Maka kita sebut itu fungsi referensial. Ya, jadi tulisan ilmiah
tentu harus memenuhi fungsi denotatif, ya, juga informatif, dan juga bisa menjadi rujukan. Ya, jadi topik ini sangat penting kalau Anda menulis tulisan ilmiah. Nah, dari segi kode, ternyata bahasa juga bisa dikatakan sebagai metalingual. Contoh, Ibu Sinto lagi mengajarkan fonologi, itu berarti apa yang dibicarakan Ibu Sinto itu bisa dipandang dari fungsinya metalingual, yaitu membicarakan bahasa Indonesia, membicarakan fonologi bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi di situ bahasa diperlakukan sebagai kode, tapi penjelasannya juga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi ketika sedang kuliah morfologi, kuliah fonologi, itu sebenarnya sedang menjalankan fungsi bahasa sebagai fungsi metalingual. Ya, sampai di sini paham? Semoga lebih paham. Berikut Paham, Ibu. ke bawah, masih ada Kak? Ya, dari segi amanat ya. Segi amanat berarti Anda bisa mengkaji misalkan apa ya, tulisan-tulisan itu kita kaji berdasarkan dari segi amanatnya. Ada fungsi apa di dalam suatu tulisan? Ada pikiran, ada gagasan, ada perasaan. Ya, biasanya
Halo. Halo Ibu. Oh iya maaf ya Allah terpental saya dan masuk lift. Alhamdulillah sudah sampai kampus ini. Baik tadi sampai di mana nak? Sampai ini ya? Dalam segi amanah ya? Iya Ibu. Iya, Ibu. Baik ya. Sekarang tadi ya dari berbagai perspektif. Sekarang dari segi amanat. Ya, bangsa itu punya fungsi imajinatif. Tentu kalian tahu bahasa puisi, bahasa novel, itu semuanya fungsi-fungsi imajinatif. Jadi betapa kayanya ya fungsi-fungsi bahasa dalam bahasa Indonesia. Sekarang pertanyaan saya, apakah bahasa Indonesia bisa memenuhi semua fungsi tersebut dari segi berbagai perspektif tadi? Terpenuhi nggak? Dari segi penutur, dari segi pendengar, ya, dari segi amanat, bisa nggak bahasa Indonesia? Dilihat dari segi-segi itu semua. Bisa dikaji tidak? Silakan kelompok ini. Mbak Sil. Bisa Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, bisa dikaji ya dari berbagai perspektif tadi. Oke, bisa dipahami sampai di sini semuanya? Bisa, Ibu. Ya, Paham. baik. Bisa. Tidak ada pertanyaan untuk soal-soal tadi? Saya izin bertanya Bu. Ya, silakan Mbak Sil. Iya, terkait fungsi bahasa yang kalau tidak salah itu yang bahasa basi yang fatik ya Bu ya. Mm-mm. Kalau misalkan ada dua orang itu, yang satu tidak suka bahasa basi, yang satu biar terbiasa suka bahasa basi itu, jadi yang harus menyesuaikan siapanya siapanya Bu. Misalkan ada ikan dua sifat itu bertemu gitu Bu. Ya, baik. Kalau Anda sesama negara Indonesia, ya mudah ya menemukan titik temunya, ya kan? Karena kita akhirnya lihat, oh dia dari suku ini, dia nggak suka basa-basi. Kadang-kadang basa-basi itu juga sangat tergantung kepada ini kan faktor-faktor sosial ya, di mana dia tinggal, di mana terus bagaimana dia dibesarkan, sejak kecil lingkungannya senang ngajak ngobrol atau enggak, basa-basinya seperti apa. Itu juga bisa menjadi faktor penentu ya kita biasa berbahasa basi atau tidak. Nah, maka bagaimana caranya ya? Tentu kalau kalian adalah orang yang suka basa-basi, di sebelah kalian tidak ya, kalian yang mengalah ya, menyesuaikan diri saja. Oh baiklah, cukup. Jadi kita sudah cukup tahu bahwa oh dia tidak suka berbahasa basi. Karena kita kan nggak bisa meminta semua orang sama dengan kita. Ya, tetapi untuk orang Indonesia biasanya bahasa basi itu penting untuk mengakrabkan diri, untuk memulai percakapan. Nah, itu budaya. Tetapi misalkan begini, eh, contoh ya bahwa budaya itu sangat berperan dalam komunikasi. Kalau saya misalkan sedang pergi ke Jepang nih, ketemu orang Indonesia, kita tuh langsung tahu ini orang Indonesia dia lagi ngobrol, terus kita saling tatap gitu ya di tengah kerumunan. Dari Indonesia ya gitu, terus langsung ngobrol aja kita begana begini, terus oh ya kamu lagi sekolah ya di sini, iya Bu saya lagi sekolah gitu karena saya mau bekerja jadi gini, langsung ngobrol. Terus teman saya dari Jepang nyolek-nyolek saya, Ibu Lili kenal mereka tidak, jadi saya baru saja kenal tadi, kok bisa kata mereka gitu. Buat orang Jepang pertemuan semacam itu dan langsung berkomunikasi itu aneh. Karena kata dia, oh kalau kami orang Jepang bertemu dengan sesama Jepang di Indonesia, misalkan saya tidak kenal, saya tidak akan saling ngobrol seperti yang Ibu Lili lakukan. Jadi saya terkejut, gitu. Oh gitu ya? Iya, jadi benar orang Jepang tuh kalau ketemu orang Jepang udah tahu dia juga ngomong ini kan begini saja, lewat aja begini. Karena itu culture. Ya di Jepang tidak terbiasa ngomong dengan orang yang tidak dia kenal. Aneh kata mereka. Oh, orang Indonesia bisa ya ngobrol di negeri orang. Iya, buat kami itu malah senang gitu ya ketemu orang sesama negeri. Nah, itulah keramahan kita. Ya ke apa namanya? Kedekatan kita secara psikologis tahu sesama bangsa itu biasanya langsung cair aja, langsung ngobrol aja. Nah, tetapi tidak dengan Jepang. Nah, itu tidak bisa dipaksakan ya karena memang mereka punya faktor penyebab sendiri. Di Jepang itu dari sejak kecil dibiasakan tidak boleh bicara dengan orang yang tidak Anda kenal, ya. Tidak boleh Anda begini, tidak boleh itu pendidikan di dalam keluarganya. Dan itu kita tidak bisa mengintervensi. Gitu ya, Basil. Ya, jadi tentu kita yang menyesuaikan diri. Kalau kita yang apalagi bersama dengan orang dari negara lain ya sudah, mereka nggak suka basa-basi ya udah gitu kan. Ya, jelas ya, Basil. Ya Ibu jelas banget Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Oke, nampaknya saya masih harus istirahat dulu. Baru saja tiba, ya. Jadi mohon maaf, kita cukupkan dulu sampai di sini. Berikutnya, ya kita akan bahas dari kelompok lainnya.
Tadi kan ada yang bertanya kapan luring. Kalau misalkan biasanya saya tuh luring sudah UTS. Tapi kalau misalkan minggu depan bisa ya, saya juga akan usahakan luring. Ya hari ini karena saya jadi ikut loncat nih dari UIN ke kampus ya nanti loncat lagi. Oke, terima kasih ya semuanya ya kerjasamanya. Terima kasih kembali. Ya, Terima diingatkan kasih untuk banyak, kelompok Bu. lain. Ya, terima kasih. Tolong nanti akunnya ya. Ingatkan saya buka akun untuk masukkan tugas kedua. Baik, Ibu. Ya, terima kasih Anissa dan kawan-kawan semua. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.